Bapak Ibu, saudara-saudari, orang muda, remaja, dan anak-anak umat Allah Paroki Taman Galaksi Gereja Santo Bartolomeus yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam Renungan San Barto pada minggu biasa keempat masa biasa tahun C. Adapun renungan kita pada hari ini adalah sabara menerima penolakan orang lain. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, nubuat para nabi tentang Mesias yang diurapi, yang membebaskan Israel dari segala macam penjajahan, dipenuhi dalam diri Yesus. Yesus datang sebagai seorang yang sungguh memiliki wibawa dan kuasa. Ia mengajar sebagai orang yang sangat berkuasa, juga menyembuhkan orang-orang dari berbagai macam penyakit, mengusir setan-setan, dan berbagai macam mujizat-mujizat lain telah dilakukannya. Cara Yesus mengajar membuat orang takjub, karena ia tidak hanya menyampaikan rumusan kata-kata yang indah dalam kalimat-kalimat yang indah pula, melainkan pengajaran yang disertai dengan tindakan dan perbuatan-perbuatan yang baik. Dalam tindakannya Yesus selalu membebaskan secara umum semua orang yang membutuhkan, terutama orang-orang sakit, orang-orang yang kerasukan, dan juga orang-orang yang mengalami penindasan dan berbagai macam beban hidup. Namun apa yang dilakukan Yesus ini tidak diterima oleh semua orang Yahudi. Mereka masih lebih banyak berpikir negatif terhadap Yesus karena iri hati pada Yesus yang penuh hikmat saat mengajar dan penuh kuasa mengadakan mujizat-mujizat. Mereka malah meremehkan keluarga Yesus atau meremehkan Yesus itu sendiri sebagai anak tukang kayu. Bapaknya Yosef adalah tukang kayu, ibunya Maria hanya seorang ibu rumah tangga biasa yang berasal dari kampung sederhana seperti Nazaret. Karena itu mereka meragukan kemampuannya dan tidak percaya kepadanya. Bahkan mereka menolak dia, menantang dia, supaya dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar seperti yang mereka dengar telah dilakukannya di Kafarnaum. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka, maka ia mengatakan, tidak ada nabi yang dihormati di tempat asalnya, dan memberikan beberapa contoh tentang Nabi Elia dan Nabi Elisa pada zamannya. Dengan apa yang disampaikan ini, mereka semakin menolak Yesus, bahkan ingin membinasakannya dengan melemparkan dia di tebing gunung. Namun Yesus meninggalkan mereka dan berangkat ke tempat lain. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus adalah seorang pribadi yang memiliki pandangan yang luas. Keselamatan bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja, bukan hanya untuk orang Yahudi atau orang-orang di kampungnya saja, tapi untuk semua orang. Meskipun ia berkarakter pemimpin, dia tidak memaksakan apa yang dibuatnya untuk diterima dan dipercaya oleh orang lain, teristimewa oleh orang-orang yang menolak dia. Dia hanya mau membuka mata semua orang bahwa apa yang dibuatkan oleh para nabi kini terlaksana dalam dirinya. Roh Tuhan ada padanya, dia yang diurapi, dialah Kristus yang diutus memberitakan kabar gembira pada semua orang. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, lewat sabda Tuhan hari ini kita diajak untuk membuka hati dan pikiran kita seluas-luasnya.
Tidaklah bijak bila kita menilai seseorang hanya dari penampilan lahiriahnya saja atau status sosialnya. Tapi kita harus perlu mengenali pribadi, membuang rasa iri terhadap kelebihan, dan belajarlah untuk menerima kekurangan, karena tidak seorang pun sempurna di dunia ini, melainkan kita semua diciptakan untuk saling mengisi dan saling melengkapi. Sebaliknya, bila kita sendiri yang menerima perlakuannya sama seperti Yesus yang ditolak, hendak kita belajar juga untuk berlapang dada. Jangan kecil hati, apalagi menyimpan dendam. Memang tidak mudah hal ini, atau mudah diucapkan tapi tidak mudah dilaksanakan. Namun bila kita percaya pada Yesus dan selalu mengandalkan Dia, mujizat pasti terjadi juga pada diri kita. Kuasa Yesus akan mengalir dan memampukan kita untuk maju terus, pantang mundur dalam menyebarkan kasih, kebenaran, kebaikan, pengampunan, meskipun seringkali kita dihina, diremehkan, dan tidak dihargai dalam hidup dan pelayanan kita. Karena itu, kita harus meneladani Tuhan Yesus. Apapun penolakan dunia ini, hendaknya kita terus maju dan berjuang demi iman kepada Yesus Kristus. Dan kalau kita bisa bertahan dalam situasi-situasi itu, kitalah menang atas hidup ini. Apapun yang terjadi dalam hidup, percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena Ia telah bersabda, "Aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman." Tuhan memberkati.